Memasuki beberapa bulan awal di tahun 2026 ini, sebuah kejutan besar terjadi dalam peta kekuatan militer Asia Tenggara. Indonesia bukan lagi sekadar belanja alutsista biasa, namun kita sedang melangkah masuk ke era baru dengan teknologi yang semakin cerdas, semakin cepat, dan pastinya semakin mematikan. Hari ini, kita akan membedah 5 alutsista terbaru yang telah terkonfirmasi dipesan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia sepanjang awal tahun ini. Dari jet tempur generasi terbaru hingga rudal supersonik yang sanggup menghantam target dalam hitungan menit. Hai penonton setia Indo Today, senang sekali bisa kembali menyapa kalian dalam ulasan mendalam mengenai kedaulatan kita. Sepanjang awal tahun 2026, Kemhan bergerak sangat taktis dalam mengamankan kontrak-kontrak strategis. Kita tidak bicara soal rencana lagi, tapi soal kepastian. Pastikan kalian tonton video ini sampai akhir, karena posisi terakhir adalah jet unik yang bisa mendarat di mana saja. Mari kita mulai dari daftar nomor 5. Jika kita bicara soal operasi senyap namun mematikan, maka perhatian dunia saat ini tertuju pada DS-8 Swimmer Delivery Vehicle. Kendaraan bawah air buatan perusahaan Dress Defense asal Italia ini memiliki bentuk yang menyerupai kapal selam mini, namun dengan fungsi yang sangat spesifik untuk pasukan elit kita. DS-8 SDV dirancang sebagai kendaraan bawah air otonom yang mampu membawa hingga 8 penyelam tempur secara rahasia. Berbeda dengan kapal selam konvensional, personel di dalamnya tetap terendam air, sehingga sangat ideal untuk infiltrasi, sabotase, dan pengintaian pantai tanpa terdeteksi radar lawan. Tercatat pada Februari 2026 kemarin, Indonesia telah menerima 2 unit pertama untuk memperkuat Satuan Kopaska atau Komando Pasukan Katak. Ini adalah lompatan besar bagi kemampuan operasi khusus bawah laut kita yang kini jauh lebih presisi dan sulit dideteksi lawan di kedalaman samudra. Di posisi keempat, ada pesawat ringan serbaguna Vulcan Air Aviator. Meskipun terlihat mungil, pesawat bermesin ganda asal Italia ini adalah mata yang sangat tajam di udara. Dengan kecepatan jelajah 300 km per jam dan jangkauan mencapai 2000 km, Aviator sangat cocok untuk memantau wilayah perairan kita yang sangat luas, terutama di area terpencil. Keunggulan utamanya adalah kemampuan lepas landas dari landasan pendek yang bahkan tidak beraspal sekalipun. Hal ini menjadikannya sangat ideal untuk operasi di pulau-pulau kecil yang pangkalan udaranya terbatas. Kontrak pembelian 4 unit pesawat ini telah efektif berjalan pada akhir Januari 2026 kemarin, lengkap dengan paket pelatihan simulator. Ini adalah langkah strategis TNI Angkatan Laut untuk mengisi celah antara pesawat patroli besar dan kebutuhan pengawasan ringan yang efisien di seluruh pelosok Nusantara. Inilah proyek modernisasi yang paling banyak dibicarakan oleh para pecinta dirgantara. Indonesia resmi masuk ke program pembelian pesawat M346F buatan Leonardo, Italia. Melalui surat pernyataan niat yang ditandatangani di ajang Singapore Air Show Februari 2026 kemarin, jet tempur ringan ini dipastikan akan menjadi pengganti armada pesawat Hawk yang sudah menua. Varian yang kita pilih adalah M346F Block 20 yang sudah dilengkapi radar AESA canggih dan kokpit digital layar besar. Meskipun statusnya adalah pesawat latih lanjut, namun jet ini sanggup membawa berbagai jenis senjata mematikan di 7 titik cantelannya. Kabar yang beredar menyebutkan kita akan mengakuisisi sekitar 24 unit untuk membangun skuadron tempur baru yang sekaligus akan menjadi sarana pelatihan bagi para pilot masa depan jet Rafale dan jet tempur KA nantinya. Kita beralih ke senjata yang akan membuat kapal lawan berpikir ulang untuk masuk ke wilayah kita. Di posisi kedua, ada rudal BrahMos. Ini bukan sekadar rudal biasa, tapi merupakan rudal jelajah supersonik bertenaga ramjet yang mampu melesat hingga kecepatan Mach 3 atau 3 kali kecepatan suara. Artinya, target sebesar kapal perang sekalipun bisa dihantam hanya dalam hitungan menit saja. Indonesia secara resmi mengonfirmasi kesepakatan pembelian BrahMos dengan India pada 9 Maret 2026 kemarin,
dengan nilai kontrak mencapai 450 juta dolar Amerika. Kita akan menempatkan varian pertahanan pantai ini di titik-titik strategis seperti Selat Malaka dan Natuna. Dengan kemampuan terbang rendah mengikuti permukaan laut, rudal ini hampir tidak mungkin untuk dicegat oleh sistem pertahanan kapal musuh manapun, menjadikannya kunci utama strategi area denial kita di tahun ini. Terakhir yang baru saja resmi dipesan pada akhir Maret 2026 adalah Pilatus PC-24 asal Swiss. Jangan tertipu oleh bentuknya yang mirip jet bisnis eksekutif, karena PC-24 adalah salah satu jet ringan paling unik di dunia. Ia menggabungkan kenyamanan kabin jet dengan kemampuan operasional pesawat taktis militer. PC-24 mampu mendarat di landasan tanah atau gravel yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pesawat kargo besar. Dengan kecepatan 810 km per jam dan jangkauan 3.700 km, pesawat ini akan digunakan sebagai platform serbaguna, mulai dari transportasi VIP militer, evakuasi medis, hingga misi logistik cepat. Indonesia dikabarkan memesan 12 unit untuk mendukung berbagai operasi udara yang membutuhkan fleksibilitas tinggi di berbagai kondisi landasan ekstrim di pelosok negeri. Jadi itulah 5 alutsista terbaru TNI di tahun 2026, yang pastinya akan mengubah konstelasi keamanan di kawasan. Langkah berani pemerintah dalam mengakuisisi teknologi-teknologi ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin serius dalam membangun pertahanan yang modern dan disegani dunia. Menurut kalian penonton setia Indo Today, dari kelima alutsista tadi, mana yang paling membuat kalian bangga? Atau apakah ada senjata lain yang kalian harapkan juga segera dibeli oleh Indonesia? Tulis pendapat keren kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan berita militer paling update. Dan berikan like jika kalian setuju Indonesia harus punya militer yang kuat. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa pertahanan kita semakin jaya. Terima kasih sudah menonton hingga detik terakhir. Tetaplah waspada, tetaplah bangga. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Indo Today.